Inilah kisah nyata dua peneliti dunia yang takluk pada cahaya hidayah. Bukan karena debat, bukan karena mimpi, tapi karena satu ayat. Ayat yang mengubah segalanya. Namanya Dr. Richard Coleman, seorang pakar linguistik dan sejarah teks suci dari Inggris. Selama puluhan tahun, ia mempelajari Injil dalam bahasa Ibrani dan Yunani kuno. Namun satu kitab selalu ia anggap tidak layak untuk dikaji secara akademik. Al-Quran. Saya kira itu cuma kitab dogmatis, penuh aturan tanpa makna, katanya dalam sebuah wawancara ilmiah beberapa tahun lalu. Di belahan dunia lain, di kota Hangzhou, China, seorang ilmuwan muda bernama Dr. Wei Lian tengah naik daun. Ia ahli dalam bidang fisika partikel dan komunikasi kuantum. Sejak kecil, ia terbiasa bertanya, mana buktinya dan apa logikanya? Dalam pikirannya, agama hanyalah hasil ciptaan manusia untuk menenangkan ketakutan pada kematian. Tapi dunia akademik penuh kejutan. Sebuah lembaga riset internasional di Swiss membuka proyek lintas negara, Cross-Textual Scientific Analysis of Ancient Scriptures. Salah satu fokusnya, Al-Quran. Proyek ini ingin membandingkan antara teks agama dan penemuan ilmiah modern menggunakan pendekatan netral dan multidisipliner. Richard dan Wei Lian dipilih karena satu alasan. Mereka tidak punya afiliasi religius yang bisa memengaruhi objektivitas. Mereka dipasangkan. Saat pertama kali bertemu di Zurich, suasananya kaku. Richard membuka dengan guyonan sinis. Saya tak sabar membuktikan betapa teks ini cuma karangan padang pasir. Wei Lian tersenyum sopan. Kita lihat saja, sains tak kenal emosi. Mereka mulai membuka lembar demi lembar, membaca ayat demi ayat, menganalisis susunan bahasa Arab klasik, memeriksa terjemahan, mencari inkonsistensi. Tapi semakin mereka membaca, mereka justru menemukan sesuatu yang tak biasa. Bukan hanya isi yang membuat mereka tercengang, tapi struktur bahasanya, urutan ayatnya, dan keseimbangan kata-katanya. Semuanya seperti dirancang dengan presisi matematis. Mereka mulai bertanya-tanya, bagaimana mungkin seorang manusia dari abad ke-7 bisa menulis teks sekompleks ini tanpa bantuan komputer atau alat bantu statistik? Tanpa sadar, dua orang dari dua benua ini, yang awalnya penuh prasangka, mulai menaruh rasa ingin tahu. Proyek ini tak lagi terasa dingin dan teknis. Ada sesuatu yang sedang menyentuh sisi terdalam mereka, dan mereka belum tahu ayat yang akan mengubah hidup mereka, belum mereka temukan. Tapi waktunya akan tiba. Suatu sore, mereka membaca. Dan kami ciptakan dari air segala sesuatu yang hidup. Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat 30. Wei Lian terdiam lama. Ini dari abad ke-7, tanyanya pelan. Ya, jawab Richard. Ayat ini sudah ada sejak 14 abad lalu. Tapi ini inti dari biologi modern. Semua makhluk hidup, dari sel tunggal hingga manusia, komposisinya 70% air. Proyek ini mulai menyimpang dari rencana awal. Mereka tidak lagi hanya menganalisis, tapi mulai merasa heran. Ada semacam kesengajaan cerdas dalam struktur ayat-ayat itu. Tapi titik baliknya belum datang, karena di antara semua ayat yang mereka baca, ada satu ayat yang nanti akan menggetarkan batin, bukan pikiran mereka. Namun untuk saat ini, keduanya masih memegang kendali logika. Mereka belum sadar bahwa proyek ini bukan hanya penelitian, tapi undangan lembut dari Tuhan yang sedang mengetuk pintu hati mereka. Perlahan, pasti. Suatu pagi yang mendung, Richard membuka lembaran tentang embriologi. Ia membacakan ayat yang membuatnya terdiam beberapa menit. Kemudian kami jadikan air mani itu sesuatu yang melekat. Lalu kami jadikan sesuatu yang melekat itu segumpal daging. Al-Quran Surat Al-Mu'minun, ayat 14. Ia menarik napas, lalu berkata, ini sangat mirip dengan tahapan perkembangan embrio yang baru diketahui lewat mikroskop modern abad ke-20. Padahal, ini dari abad ke-7. Wei Lian mengangguk.
Deskripsi biologi seperti ini seharusnya mustahil diketahui manusia biasa di zaman itu, apalagi tanpa laboratorium. Mereka lanjut membaca ayat tentang pegunungan yang disebut sebagai pasak bumi, fungsi atmosfer sebagai pelindung, dan penciptaan manusia dari tanah liat. Beberapa bagian bisa dinalar secara ilmiah, sebagian lain terasa ganjil, tapi indah. Namun hari itu, ketika mereka sedang menelaah ayat-ayat di surah Al-Mu'minun, mata Richard tiba-tiba membeku menatap layar. Ia membaca keras-keras. Apakah kamu mengira bahwa kami menciptakanmu secara sia-sia dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Al-Quran, Surat Al-Mu'minun, ayat 115. Suasana mulai hening. Tak ada suara selama beberapa menit. Wai Lian berhenti mengetik. Ia menatap wajah Richard yang tampak berbeda. Bukan karena kaget secara ilmiah, tapi seperti seseorang yang sedang disentuh nurani terdalamnya. Richard bersandar. Ia memejamkan mata. Aku tidak tahu kenapa, tapi kalimat ini menusuk, bisiknya. Wei Lian hanya mengangguk. Bukan sekadar ayat, ini seperti teguran langsung. Mereka tidak bicara banyak setelah itu. Hari itu ditutup lebih cepat. Tapi dalam hati mereka berdua, sesuatu telah mulai retak. Satu ayat, bukan tentang laut atau sains, tapi tentang tujuan penciptaan dan kehidupan setelah mati. Ayat itu yang membuat mereka pertama kali diam, bukan karena bingung secara akademik, tapi hancur secara batin. Mereka belum membahasnya. Tapi malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidup mereka, logika tak lagi cukup.